Apa kata orang bodoh amat, orang ngomong apa, kita nak minta makan ke dia, ya kan? Sugiwara Kreator. Yo, assalamualaikum. Jumpa lagi di kawan kisah sama saya sendiri. Ya maaf. Anto, tukang kisah. Ya, jadi kisah-kisah santai aja kita ya. Iya. Ini temanya, saya pegang dulu. Silakan Pak. Dari mana, nama, dan apa kegiatannya Pak? Silakan Pak. Nama saya Mas Ju. Itu jadi ya kegiatan di rumah kayak ini aja ya. Jadi bapak-bapak rumah tangga. Oke. Itu. Wih, luar biasa bapak rumah tangga. Biasanya tuh bapak rumah tangga tuh punya suatu perusahaan. Jadi dia nggak perlu kerja lagi Pak. Amin. Itu salah satu impian Mas. Gitu. Jadi pinginnya ya suatu saat ya bisnisnya yang bergerak, kita bisa ya bermanfaat lebih banyak lagi lah. Amin. Cuma untuk kesana kan Pak ya ada proses-prosesnya Pak ya. Betul. So, bisa disaringkan Pak. Gimana proses kita ke sana Pak? Teman-teman nih sekarang nih banyak yang melihat hasil aja Pak. Mereka jarang melihat prosesnya. Maaf ya, nih si Kanak nih. Gak apa-apa ya. Jadi kita santai aja Pak. Ya. Tolong jelaskan Pak gimana mindset buat anak-anak muda yang mau usaha itu apa yang dipersiapkan dan mereka tuh harus gimana untuk memulai. Nah, jadi kita cobailah sharing buat guru ya, kita sharing di sini karena yang saya yakin tidak ada benar dan satu dalam usaha, yang ada konsekuensi Pak ya. Luar biasa. Betul. Jangan Pak, di sharing pengalamannya apa dan apa yang pesan-pesan buat kami anak muda masih belajar ini Pak. Galak anak muda, astagfirullahaladzim. Kami muda masih Pak, umur itu hanya angka. Jadi kalau misalkan sharing, saya gitu apa namanya itu masih belum tahap ke situ lah gitu. Cuman kalau dari bicara pengalaman itu, ya. jadi memang ada beberapa hal sih. Kalau misalkan kita mau, ya intinya begitu kita sudah memasuki tahap dewasa, sudah umur ya kan, umur kata Pak Anto tadi kan. Ya mau berapapun itu kan kita enggak tahu apakah itu menunjukkan kedewasaan atau enggak gitu. Cuma begitu kita sudah siap untuk menghadapi kehidupan, nah itu momentum kita sudah ada yang nelpon nah. Gak apa-apa, biar aja. Gitu. Biar aja. Nih. Kamu ganggu aja. Ini aja lagi. Oke, jadi kalau bicara dari pengalaman buka usaha itu sebenarnya ya tinggal kitanya aja berani atau enggaknya. Gitu. Bukan masalah modal, bukan masalah apa namanya itu? Bukan masalah harus kita anak orang kaya atau enggak. Cuma kalau dari kita pribadi apakah siap konsekuensinya kayak gitu. Kenapa? Dunia bisnis sama dunia pekerjaan itu beda jauh. Gitu, sama-sama kerjanya, cuma beban mentalnya itu beda. Luar biasa itu Pak ya. Ya, jadi gitu. Pertama pasti yang dibentuk mental Pak ya. Betul. Jadi gimana Pak cara bentuk mental kita biar kita nih siap menghadapi dunia usaha? Step-stepnya gimana Pak? Apa yang harus kita kerjakan? Kepada siapa kita bergaul? Karena saya sering dengar nih Pak, teman saya kalau kamu mau wangi dekat itu kan parfum. Itu teman saya Pak, dia jonggon. Bisa saya ingat tuh Pak. Jadi tetap aja atau lingkungan itu mempengaruhi apa yang dalam pikiran kita lah gitu. Jadi kalau misalkan kan saya dulu ada pernah cerita tuh kan, kalau mau wangi ya minimal jualan dengan jual parfum kayak gitu. Kalau kita pengen ya hidupnya masa depannya itu nggak susah, ya berarti kan di awalnya kita harus susah dulu. Tapi konsepnya itu bukan karena kita nggak punya uang ya, gitu. Tapi konsepnya itu adalah kita siap menghadapi tantangan kehidupan. Wah, gitu. Sekali. Soalnya antara
kehidupan dengan realitasnya, kan kita pengennya itu semuanya serba gampang tuh. Begitu kita sudah ketemu sama orang lain, kadang-kadang diperlukan sikap kita harus ngalah. Betul. Kadang-kadang kayak Itu gitu. nurun ego Pak ya. Kita bunuh ego kita. Tapi ada saatnya ketemu orang-orang yang harus dididik. Kadang juga diperlukan bukan ego sih, ketegasan lebih tepatnya Pak ya. Lebih ketegasan. Nah itu. Jadi tempatkan sikapmu di tempat yang tepat Pak ya. Betul. Itu keren sih. Kalau betul Pak, usahanya apa aja Pak? Ada. Ini yang buka atau yang sudah tutup nih? Gitu. Nah, nih gini, saya ini kemarin sempat Pak mau bikin sharing judulnya cara gagal jadi pengusaha. Kalau suksesnya aja Pak, semua orang mau, ya kan? Cuma gagalnya mau enggak? Sedangkan itu sepaket Pak ya. Betul. Sukses gagal sepaket. Kamu enggak bakal sukses kalau enggak merasakan gagalnya. Dan nih aku ngomongkan juga sama Pak Ardi kemarin. Usaha pertamamu 99% pasti gagal, ya Pak ya. Kecuali kamu hoki di antara 90 juta orang mungkin. Betul. Nah itu masih ada tahap gagalnya. Walaupun kamu anak orang kaya. Man. Oke, ada apa? Usman. Nah, jadi itu gagal tuh bukan suatu yang memalukan ya. Gagal tuh membuat kita belajar dan menempa mental kita, Pak ya. Betul. Nah, di situ kedewasaan kita diukur. Dah, apa kata orang bodoh amat, orang ngomong apa, kita enggak minta makan ke dia, ya kan? Betul. Pokoknya kalau kata Panji itu choose your dream. Wis. Jangan pernah kau bunuh mimpimu selagi masih muda. Karena dia akan bangkit saat kau tua dalam bentuk sebuah penyesalan. Itu quotes keren sih. Nah, jadi selagi masih muda kejar mimpi Pak ya. Dengan cara apa? Lakukan yang terbaik buatmu, apapun itu. Bisa kita contohkan Pak, kerjaan yang anak muda ini mageran, yang bisa jadi beban keluarga, sampah masyarakat, yang bahkan tuh ya kanak-kanak wah inilah saya milih sekarang push rank atau apa tuh itu enggak masalah, cuma dibagi waktunya Pak ya. Nah, tolong Pak kasih kami wejangan buat menghadapi kehidupannya yang kata sudah keras, tapi biar kita lebih terbuka lah Pak. Gimana Pak? Sesuai judul ya, tadi kan cara apa gagal jadi pengusaha kan? Nah ya, aku senang tuh. Sebenarnya gampang aja kayak gitu. Betul. Jadi cara gagal jadi pengusaha tuh sangat gampang. Sangat gampang. Gitu. Cukup kita mulai, habis itu sudah. Lah ya, yang membedakan kan cuman apakah kita mau ngelanjut atau enggak. Perbedaan antara sini. Perbedaan antara kita sama apa nih? Ya anggaplah teman kita atau orang-orang yang kita anggap mereka lebih dalam hal kekayaan ya, dalam hal harta ya, materi. Itu sebenarnya ya cuma simpel aja. Mereka enggak berhenti begitu mereka merasakan bahwa loh kok ada masalah nih gitu. Nah, jadi kalau dari pengalaman ya memang masalah itu kalau kata orang motivasinya ya ujian. Betul. Ya. Gitu. Sini di rumah saya nanti berubah. Sini. Dan Allah itu kan selalu memantaskan orang yang memang sudah pantas dah. Betul. Jadi kalau misalkan kita sudah pernah melewati itu lebih mudah kita Pak ya. Betul. Karena udah tahu caranya Pak ya. Ibaratnya kita nih mau lulus ujian nih kita nggak lulus kan. Ulang lagi lebih enak. Yang mereka baru. Kita udah tahu jawabannya. Kan gitu ya. Simpel itu sebenarnya hidup Pak ya. Iya. Cuma memang nggak segampang itu juga. Menikmatinya itu. Jadi perbedaan antara kita sama mereka adalah apabila mereka terkena masalah, mereka tidak berhenti. Ya. Dan begitu mereka terkena masalah, mereka menikmatinya. Itu di situ aja. Apakah kita harus ngeluhkah atau kita kan macam-macam tuh. Ada yang berdiam diri dulu, sehingga kan kadang-kadang kan kita nih perlu titik poin nih. Poin di mana sih kita harus bergerak lagi? Turning point Pak ya. Momennya Pak ya. Itu bahkan ada teman saya juga ada yang ngomong nih, oh berubah beda kayak dulu. Nah sebenarnya berubah itu bukan karena kita nggak mau bergerak ya kayak gitu, tapi ada momentumnya. Oh saya harus diam dulu, harus menenangkan dulu itu. Kenapa? Ya nggak selamanya motivasi itu selalu di atas.
motivasi oke, kalau kita bisa menguasai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan enak, cuman enggak semua orang kadang-kadang begitu dia masalah langsung slip jadi nggak masalah, enggak ya Nggak gitu. Itu laranya mengesampingkan masalah dan nyelesaikan Pak ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita perlu ya menikmati dulu lah. Ya. Begitu kita ada di bawah, nikmati dulu. Kita cari dulu apa sih permasalahannya nih, dan biasanya memang dari pribadi. Gitu. Balik ke diri Karena sendiri, Pak. telur itu kalau dipecah dari luar jadinya telur goreng. Ya. Tapi kalau pecah dari dalam, nah dia bisa jadi tumbuh seperti apa sih? Kelas ya. Iya. Wih, kelas abangku. Gitu. Telur tuh dari luar dia bahkan bisa berhamburan, Pak. Masalah mecahnya kan, tadi sini berhamburan. Itu kalau dari dalam, dia menjadi suatu kehidupan. Betul, kayak gitu. Keren. Dari pengalaman-pengalaman kemarin ya ada beberapa hal lah, cuman tidak segampang itu juga ya kita merubah ya kayak gitu. Perlu proses juga, yaitu. betul. Jadi kemarin kenapa sih saya harus diam dulu? Soalnya lagi menata pribadi sih, Ya, gitu. Jadi perbaiki diri Pak ya. syarat untuk kegagalan itu gampang, yaitu tadi tuh, apakah kita mau standby di situ kah, atau kita mau bergerak, gitu. Bergeraknya seperti apa sih? Nah, disitulah kita perlu nih kegagalan nih, apakah kita mau jadikan tolak ukur nih, atau mau kita pendam nih, atau dijadikan hiasan untuk histori masa depan. Oh ya, untuk portofolio. Iya. Nah, jelas Gitu. Pak. Karena semua orang pasti punya cerita. Ya, itu adanya kawan kisah, Pak. Jadi intinya kita berkisah. Kami sih di channel saya no edit, no sensor, lost pokoknya. Jadi emang kami kisahan dari hati ke hati ya. Ya, saya tuh kalau saya begini Pak, kita hidup dulu cerita. Jadi kita mau cerita baik dan buruk itu pilihan. Dan apa yang akan kamu tinggalkan kepada anak cucumu kelak. Keren tuh. Itu. Itu. Insya Allah Allah memudahkan. Dan alhamdulillah saya ditemukan sama orang yang baik seperti beliau ini. Beliau ini teman saya dari kecil. Dari kami masih punya orangnya gembel-gembelan lah. Kerjaan kami main PS mah. Dari pacaran minjam motor ya? Kok jadi jogging sama-sama. Cari jogging apa? Cari cewek mah. Itu. Ya, tapi beliau orang baik. Masih mau berteman sama saya. Beliau sudah di atas. Saya bukan siapa-siapa ini. Belum. Beliau masih berteman. Beda ya, di atas itu seperti apa? Jangan Ekonomi gitu. apa? Jadi kalau misalkan kita bicara itu gini, antara pertumbuhan kita itu jangan dilihat dari dia sudah punya ini, dia sudah punya ini, jangan. Orang lihatnya ke situ, Pak. Banyak Ya, Pak. rata-rata, janganlah. Jadi kalau kita melihat apakah semenjak dia sudah ada perubahan di segi ekonomi ya, apakah cara sosialisasinya tetap ataukah agak-agak sombong, Iya. ataukah malah semakin tawadu. Nah, kayak gitu. Kalau saya sih belum sampai tawadu. Ya, dia lebih apa ya? Tawadu itu kan bahasanya kita kayak gimana ya? Ilmu padi ya, Pak. Ya, gitu. ilmu padi Cuman saya apa, belum Bu? sampai segitu, masih padi apa? agak-agak riak lah kayak gitu kan, masih muda masih. Iya, siap. Manusiawi, Pak ya. Iya, Karena kadang tuh harta tuh bahkan disebut ujian, Pak ya. betul. Ujian untuk menunjukkan jati diri kita. Betul, harta itu ujian bagi yang nggak ngerti cara Betul. ngelolanya. Apa sayang? Kepala lidah. Kepala wilda. Apa? Kepala wilda di sini? Nggak ada kepala wilda di sini. Tembak. Nih Oman nih. Kalau pemimpin masa depan nih. Nih Usman Pak ya. Diambil dari Usman bin Affan. Beliau dari Dermawan Pak ya. Terus sekali. Jadi kenapa diberi nama Usman itu historinya panjang tuh. Ya. Jadi dulu tuh saya pingin kan ya, namanya kita manusiawi lah, Ya. pinginnya jadi orang kaya kan Betul. gitu. Nah, tapi salah satu sahabat Nabi yang sampai malaikat segan itu adalah Utsman bin Affan. Usman bin Affan. Ya. Kalau Umar, setan takut. Oh ya. Kayak gitu. Tapi kalau Utsman, malaikat segan. Jadi walaupun dari segi standarisasi mereka adalah setara, tapi kalau konsep saya adalah sampai malaikat segan nih. Segan tuh Gitu. dihormati, Pak. Iya. Ya kan? Jadi Itu. malaikat itu segan sama Utsman, harapan saya kayak gitu. Amin. Itu harapannya. Amin, ya. Dengan mindset pintar. pengusaha, enggak tahu nanti ya kayak gitu. Kita cuma bisa berdoa dan berusaha. Allah yang menentukan segalanya, Pak ya. Gitu. Allah tuh ya punya kita tadi. Allah tuh memberi sesuatu yang pantas kepada orang yang pantas ya. Jadi saya tuh gini Pak, berpikiran tuh ya Pak.
kita itu menyesuaikan wadah kita. Nggak mungkin Allah ngasih rezeki ember kalau tempat lu cuma gelas, pecah kamu. Ya kan? Betul. Jadi Mantap lah. besarkan nih kapasitasmu dengan cara apa? Belajar, ketemu orang-orang baik, merendahkan diri lah, bukan diri, rendah hati lah ke orang itu, bukan rendah diri ya. Rendah diri itu saya nggak masuk, itu sama kayak kita menjilat dengan segala cara. Rendah hati, tetap rendah hati ke semuanya. Itu cepat itu masuk. Dan kita cuma bisa mempersiapkan, nih saya ambil quote siapa ya? Sukses datang saat kesiapan bertemu kesempatan. Nah, kesempatan kita tidak bisa handle. Itu Allah Ta'ala yang punya. Kesiapan kita bisa handle. Siapkan diri kita jadi lebih baik. Pantaskan diri kita. Saat kesempatan datang, Allah cepat itu. Nomor satu, tahap orang tua utamakan. Karena satu memancing kesempatan tuh dua orang tua itu nembus ke langit. Betul. Alhamdulillah. Jadi kalau histori orang tua lumayan lah saya. Jadi tahun 2015 itu ya. Jadi tahun 2015 mama sama bapak mau umroh. Nah, saya minta doanya spesifik tuh. Mak, Pak, nanti kalau sudah di Mekah Madinah doakan anak kita kaya ya. Amin. Bukan kaya hati. Amin. Kaya hati dan kaya harta. Hati, kaya harta dan kaya kesehatan. Dulu enggak sampai kesehatan. Kaya hati dan kaya harta. Itu sampai saya tulis tuh. Ya. Kayak gitu. Jadi setelah mama pulang dari umroh tahun 2019 atau 2016 tuh. Nah, itu barulah terjadi perubahan yang lumayan signifikan lah pada hidup. Itu nyata, Pak ya. Dari segi ekonomi. Iya, itu nyata. gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya orang tua, kata Pak Anto tadi, ya merayu Allah itu sebenarnya ya nggak susah-susah amat. Gitu. Merayu Allah itu ya rayu orang tua kita. Gitu. Cuman ya karena kita sudah terbiasa hidup sama orang tua, kadang-kadang apalagi kalau kita misalkan merasa bahwa nggak kedengar nanti. Jangan. Ya. Mama tuh mau supaya udah ada sudah batal sudah kemana-mana sudah mana? supaya udah ada videonya. Apa picol? Apa nih ngerti om picol? Dia aja tuh. Jadi itu tadi pesannya, tetap hormati orang tua. Sila kedua saya selalu tetap jaga keadaan yang adil dan beradab. Anak sekarang tuh yang saya lihat ya adabnya yang kurang, karena ya itulah dari omongan di game atau apa itu udah. Tapi ya kita yang ngerubah. Mau kita siapa lagi? Ya, kami ini cuma bisa madahi mah. Kita mah tidak berubah pendik. Ya, nih. Nah itu mah. Dan yang saya yakini, saya harus tekankan nih, tidak ada namanya orang bodoh, tidak ada itu. Allah itu maha adil, benar sama segala. Yang ada cuma orang malas belajar, malas mendengar, malas memperhatikan. Itu aja ya. Oke, terima kasih Pak. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Semoga teman semua sehat segala, diberi keberkahan dan kesehatan untuk semuanya. Wassalamualaikum, salam Nusantara. Mas Jo ya? Iya Mas Jo. Terus Pak Abdul mana Pak?